cara-cara yang sopan. Kita diajari dari kecil sopan santun. Tetapi ketika saya tidak merasa Uniripa tidak sopan, merasa Uniripa menyinggung perasaan saya, bukan berarti saya langsung lapor polisi. Tidak. Begitu. Kalau begitu konsepnya, bisa-bisa satu hari 1 juta laporan di kantor polisi. Karena berapa banyak orang setiap hari yang tersinggung dengan perbuatan, dengan sikap orang lain. Ini yang harus jangan jadikan alat negara laporan polisi sebagai suatu kepentingan yang buruk, ya kan? Iya. Itu yang saya katakan. Saya khawatirnya nanti ketika pembuktian, biarlah nanti di pengadilan, itu kan tugas polisi. Lah, pembuktian di pengadilan itu tidak terbukti karena apa, teman-teman? Karena di penyidikan sudah keliru. Tidak ada satu perkara pidana, penyidikannya sudah benar, buktinya sudah terkumpul, lalu pembuktian tidak terbukti. Itu tidak ada. Kalau kawan-kawan mau tahu konstruksi hukum pidana itu. Ya, itu kalau jaksa, Bang, kalau pengacara kan di persidangan dia bisa mengambilkan bukti dia. Bahkan itu dikarenakan mulai dari penyidikan terjadi kekeliruan. Itu. Nah, kemudian ada yang mau saya sampaikan sama teman-teman begini, teman-teman. Dulu juga saya ketika melihat dialog lintas agama itu ngeri ya. Kok bicara tentang agama? Ternyata teman-teman, setelah saya ikuti tenang dengan tanpa emosi, penting kita berbicara agama. Karena apa? Tahu nggak? Bagaimana kita mengetahui seberapa besar hakikat agama dalam hidup kita? Dengan cara apa? Berbicara tentang ini agamaku, itu agamamu. Kalau kita tidak bicara tentang perbandingan agama, kita nggak tahu sebesar apa hakikat pentingnya agama dalam hidup kita. Begitu loh. Lihat bagaimana kita berdebat tentang hukum. Berdebat tentang hukum kita berani. Kok berdebat tentang agama kita takut? Hukum yang membawa kita ke surga? Tidak. Hukum yang membawa kita memberikan amal? Tidak. Hal lain yang sifatnya duniawi berani, lalu kita berdebat dengan hal yang membawa kita ke surga, kita takut. Tinggal bagaimana cara kita berdebat, itu yang terpenting. Jangan takut berbicara agama, karena kita penting mencari tahu seberapa hebat aku dalam beragama. Gunakan bahasa yang santun, yang tidak menyinggung, yang tidak merendahkan, sehingga dialog lintas agama itu indah. Dari zaman dulu sudah selalu orang berbicara tentang agama. Dari zaman dulu itu. Karena Bang apa? Bob, potong sedikit Bang Bob. Adalah hal terpenting dalam kehidupan kita. Siap. Biar seru lab ini ya kan. Orang manusia ini kan suka bentrok. Bentrok kita ya. Aku ecek-ecek bentrok nih. Tanya jawab kita ya. Lanjut. Oke, aku tanya sama Abang lah ya kan. Abang kalau jadi hakim lah Bang. Ini kan kita main-main nih. Abang kalau jadi hakim Bang, ini ada suatu desakan massa, bilanglah massa umat sana, karena dia yang dina ya kan. Dia maksa nih, ribut, pening satu Indonesia, pening presiden, pening Kapolri, pening kejaksaan tinggi agung, pening Mahkamah Agung, ya kan. Tetapi menurut Abang sesuai keyakinan hakim Abang yang bisa diatur dalam, udah diatur Abang untuk menentukan putusan, Abang nggak bisa diintervensi, ada dasarnya, ya kan. Abang bakalan pilih jabatan Abang jatuh akibat memutus orang itu sesuai dengan kebenaran dan hati nurani kepercayaan hakim, atau Abang lebih memilih arus karena udah ada desakan dari Mahkamah Agung atau sana Abang menyatakan dia bersalah, ada desakan massa? Yang mana yang Abang pilih? Saya tetap akan lakukan apa yang sesuai dengan aturan, sekalipun itu penuh tekanan, sekalipun itu ada intervensi dari pimpinan. Karena apa? Karena saya menjalankan aturan itu adalah jalan saya untuk berbuat kebaikan. Kalau saya keluar dari aturan itu, maka saya orang jahat. Kalau menurut Abang Bang, kalau aku lah misalnya presiden dan DPR ya kan Bang, misalnya lah ya, ku buatlah hukum kayak gini Bang, DPR lah gue ya kan, ku buat hukum kayak gini. Kalian suatu agama, kalian boleh bicara itu di kalangan sendiri, boleh kalian hina-hina agama lain di kalangan kalian sendiri. Penontonnya jangan sampai ada lintas lain. Nah, kalau kayak gitulah aku buat hukum, misalnya aku DPR Bang. Abang sepakat atau enggak? Kalau Abang sepakat kasih argumen, kalau tidak sepakat kasih argumen. Nah, kalau saya tidak sepakat begitu. Sebenarnya hukum itu diciptakan ada untuk memberikan kebaikan. Tidak ada hukum di negara ini yang diciptakan untuk membuat kesusahan atau kegaduhan atau kerusuhan. Tidak ada. Ketidakmampuan kita memahami hukum itu yang membuat gaduh. Kita tidak tahu hukum, tapi berbicara tentang hukum. Belajar hukum itu tidak cukup cuma dari Google.
Belajar hukum itu tidak cukup cuma dari YouTube. Belajar hukum itu butuh banyak referensi, butuh sumber-sumber hukum, butuh teori hukum, butuh ajas hukum, butuh logika hukum, butuh filsafat hukum. Banyak segmen-segmen yang harus kita pahami untuk memahami tentang penerapan satu pasal. Kalau bisa memahami hukum itu hanya modal YouTube, hanya modal Google, nggak mungkin para pakar hukum itu sekolah satu. Bang Bob, maaf nih Bang Bob ya. Saya kasih ngomong dulu Kak Uniripa ya. Kita bantu gini. Kak Uniripa yang diduga dia dilaporkan itu, kita kasih dia advice, kita ganti-gantian ya kan. Kak Uniripa aja dulu lah. Apa yang mau unek-unek kakak mau kakak sampaikan? Kalau misalnya beginilah laporan polisinya. Coba Kak, kami mencoba menenangkan hati kakak dengan advice yang kami miliki, ilmu yang kami miliki. Waktu dan tempat kami persilakan Kak. Siap, pertama terima kasih ya. Memang saya sengaja nih ke sini karena ingin menambah wawasan tentang hukum. Saya belajar autodidak karena saya tidak ada berada di kampus-kampus hukum. Belajar autodidak itu seperti Bang Bob katakan itu tidak cukup. Kita harus memiliki guru juga. Dalam Islam juga seperti itu. Kita harus punya seseorang yang memang memiliki ilmu yang kredibel untuk membaginya ke kita. Salah satu cara saya mendapatkan ilmu hukum ya dengan di sini bersama orang-orang yang memang sudah secara akademis melalui itu. Nah, jadi begini, saya bicara kaitannya dengan hukum. Kalau kita kaitannya dengan agama itu konteks sudah berbeda. Pertama tentang hukum. Saya berharap ke depannya undang-undang penistaan agama kan sudah ada, perumusannya sudah ada, kemudian sudah ada implementasinya, walaupun mungkin tidak semua orang puas, ya wajar, ketidakpuasan itu tuh wajar. Kemudian SKB 2 Menteri, SKB bersama atau apapun lah istilah-istilah yang dimunculkan dalam kaidah hukum yang saya tidak pahami dan kadang saya tidak pelajari. Tapi yang saya harapkan adalah begini. Saya mengingat zaman kegelapan, di mana pada saat itu agama seolah-olah bertentangan dengan kaidah ilmu. Sepaham saya ilmu itu konteksnya universal. Apa maksudnya? Sepaham saya yang saya diajarkan di kampus. Ketika dia sudah masuk ke kaidah ilmu, maka itu setiap orang yang hidup sehat, normal akalnya berhak mengkaji apa yang dimaksud sebagai ilmu. Islamologi, Kristologi, Yudaismologi, kalau ada istilah itu berhak dikaji siapapun. Nabi Muhammad sebagai tokoh, Yesus sebagai tokoh peradaban berhak dikaji siapapun. Jadi kalau ada yang coba untuk menghentikan kami yang belajar ini, mengkaji Bible, mengkaji Al-Quran, mengkaji kitab Veda, mengkaji tokoh-tokoh Nabi Muhammad, Yesus Christ, Paulus, dilarang kami mengkaji mereka. Saya sendiri, kalau kalian gantung pun kaki saya di atas, kepala di bawah, lebih baik saya begitu daripada saya kembali ke zaman kegelapan. Jangan pernah menghentikan kami yang belajar dan mengedukasi publik tentang apa yang kami cintai. Kalian boleh bicara politik, itu hak kalian, silakan, itu kapasitas kalian. Tapi kami yang mencintai topik pembicaraan tentang agama, kalian coba hentikan. Demi Allah, gantung kaki saya di atas, kepala saya di bawah, ujung-ujungnya saya akan mati. Ya. Tambahannya kakakku Rifa, tapi ditambah dengan legal standing ya kakakku. Kalau untuk pengkajian itu kan perlu legal standing segala macam, baik dari akademisi atau gimana ya kakak. Saya tambahkan sedikit, brotherku, abangku dalam hukum. Agama itu legal standingnya orang beragama, bang. Ya iman itu kan legal standingnya, kemudian kalau dari praktisi atau dari akademisi itu kan tetap ada surat rujukannya ya ke saya paham. Mohon maaf supaya kalau kita bicara supaya aman. Enggak, saya paham. Tapi masalahnya kalau kita bicara surat rujukan, bang, ini nanti debatable ya. Karena setiap orang punya mohon maaf nih bang, apalagi kalau saya bicara begini bang. Oh, saya punya Roh Kudus. Bisa nggak pakai surat keputusan? Nggak bisa. Makanya, jadi kalau kita pakai self claim, saya dapat mimpi dari Tuhan. Itu legal standing secara iman, legal standing secara formalitasnya juga perlu. Nggak bisa kalau kita bicara. Ke penonton nih, kita mengundang orang yang bisa kita bully itu nggak ada. Bentar. Ini dari tadi orangnya cerdas semua, nggak ada yang bisa kita bully. Bentar ya, siapa yang mau kita bully? Ya mungkin saya terakhir ya Bang Faisal ya, karena saya juga.
Mana RK mau kami bully kok RK? Mana kau? Ya. Saya izin mungkin saya cuma sebentar karena saya juga ada aktivitas yang harus saya lakukan. Mungkin saya ini sekalian closing statement dan motivasi saya naik ke sini juga ingin memberikan wawasan kepada yang ingin berdialektika lintas agama. Pertama, legal standing itu betul. Maksudnya legal standing ini nggak perlu juga harus jadi mahasiswa atau mahasiswi. Itu tidak diwajibkan kok. Tetapi legal standing ini maksudnya adalah setiap orang boleh belajar di ruang publik dengan keterbatasannya. Minimal kalian mengkaji dulu. Oke, saya tidak punya yayasan atau apa. Autodidak pun sebenarnya saya pikir apakah ada kewajiban kita ketika mencari ilmu tentang iman harus masuk pesantren kuliah? Kalau dia dari Kediri, tidak ada, karena itu adalah ranah iman. Kalau ada orang yang seandainya tidak punya surat berbicara agama tapi bicara agama, habis bang semua pendeta-pendeta yang mengaku punya Roh Kudus. Mohon maaf nih. Nanti kalau inter agama itu masih bisa kakakku. Tapi kalau sudah antar agama itu nanti jadi barbar kali kak. Kalau nggak ada ilmu lah. Jadi barbar kak. Kayak dulu barbar kali loh kak. Masa FFI itu. Gantian dulu nih. Ini bapak pengacara menyerang saya berdua nih, gantian dulu nih. Biar saya hadapi dua-duanya nih. Berdua nih, Bapak Lau sama Pak Faisal, silakan bicaranya jangan. 170 nih pengeroyokan nih. Pengeroyokan ini kriminalisasi nih. Jadi saya katakan bahwa kalau kita bicara legal standing itu debatable. Kalau memang mau dibicarakan, saya rela masuk di dalam ranah itu. Tapi kan kita akan panjang nih dengan Pak Lau, karena beliau mengatakan beliau tidak punya kredibilitas dalam ranah agama. Sementara saya kalau bicara hukum, oke lah, saya pelajari dulu lah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau perlu saya masuk ke fakultas hukum setelah selesai punya saya ini kan. Tapi maksud saya di sini tentang agama, saya memahami yang namanya agama ini memang ranah iman. Saya katakan kalau ranah iman kita stop untuk diskusikan, karena itu sama seperti mendiskusikan apa rasa yang kau sukai, siapa yang kau cintai. Tidak bisa berdiskusi dengan orang yang jatuh cinta. Nah, tetapi yang bisa kita diskusikan dalam ranah dialektika lintas agama adalah ketika adanya statement, kita mengkritisi statement itu. Ketika ada klaim, kita mengkritisi klaim itu. Begitu juga ketika kita mengklaim, kita membawa bukti-bukti dari klaim kita itu. Artinya apa? Artinya apa? Walaupun Anda bukan mahasiswi, jangan berhenti gini. Saya bukan mahasiswi, ini saya nggak pondok pesantren, tapi masa saya nggak boleh bicara di publik tentang agama saya? Ini saya tidak sepakat kalau begini. Karena agama itu milik semua. Nah, deliknya aja delik umum, bukan delik aduan kan? Siapapun bebas membela agamanya selagi dia mengerti dan mampu. Asal tadi itu, ketika dia mendengarkan statement, dia mampu mengkritisi statement dengan membawa antitesis. Ketika dia berstatement, dia mampu membawa bukti-bukti statementnya sebagai tesis. Jadi kalau ada orang bicara, dia tidak kuliah, dia tidak apa, tapi dia beragama, giroh kecintaannya kepada agamanya, itu dia berhak bang. Nggak perlu pakai surat. Berhak dia bang, kan ini ranahnya iman. Nggak bisa aku, pokoknya ini agamaku diinjak-injak orang. Aku maju ke depan, aku ini cuma tamatan SD, masa bodoh. Tapi aku hafal Al-Quranku, aku tahu terjemahannya apa, biar ku sampaikan. Bang, saya kalau ada yang mengkriminalisasi orang ini bang, saya maju bang. Kalau perlu saya bikin partai lah bang. Partai kriminalisasi ya. Iya, maksudnya ini ranah iman. Ranah iman itu orang Kristen, dia bukan pendeta, walaupun dia tidak pernah ngaku punya Roh Kudus. Silakan berbicara tentang agama kalian, asal apa yang kalian omongkan itu nanti bisa dibuktikan, ada standarisasinya, ada parameternya. Nah, jadi itu yang saya maksud di sini. Saya sepakat. Standar kebenaran secara iman dan secara umum beda diakui oleh negara. Nah, jadi itu. Jadi saya hanya mengimbau 3 dari saya untuk terakhir ini ya, sebelum saya meninggalkan ruang yang sangat saya hormati ini bersama bapak-bapak yang berilmu ini. 3 dari saya buat teman-teman apologet dari kalangan agama manapun. Pertama, ketika kalian bicara, kemukakan data dan fakta dulu. Jangan penjelasan dulu, data dan fakta dulu. Yang kedua adalah awali tentang agama orang lain, awali dengan kalimat tanya. Pertanyaan, karena apa? Karena hak mereka menjawab, hak mereka menjelaskan, hak kita mempertanyakan, itu hak kita. Bukan berarti kita menyimpulkan, bukan berarti kita menyimpulkan dan memaksakan, itu sudah masuk ranah intoleran. Kita paksakan pendapat kita kepada mereka, lalu kita olok-olok di depan publik atau kita hajar, ya itu bisa menjadi provokasi juga, menjadi asbab kebencian, dan juga bisa menjadi pemaksaan terhadap pemikiran. Nah, tadi yang pertama adalah data dulu, kemukakan data dan fakta. Yang kedua adalah ajukan kalimat pertanyaan terkait agama orang lain. Yang ketiga ini yang paling penting menurut saya adalah saya sepakati bahwa ketika kita membuat konten atau judul diskusi lintas agama, mulailah dengan pertanyaan, karena pertanyaan ini akan kita angkat menjadi tema pembicaraan, bukan pernyataan yang menyakitkan begitu. Itu ya. Mungkin itu saja mungkin saran saya sebagai orang-orang yang berdiskusi.
Tetap belajar. Belajar itu tidak mesti harus di akademik teman-teman, karena tidak semua orang bisa bayar kuliah dan punya waktu untuk kuliah. Buku aja. Saya sepakat pakai buku aja. Baca buku pun boleh. Ini ada Bang Blender di sini. Izin saya, Bang, bukan berarti Abang naik saya turun ya, tapi maksudnya saya juga ada aktivitas yang sudah saya janjikan tadi. Buat abangku, Bang HT Laufim, salam hormat. Buat Bang pengacara Faisal, tetaplah menjadi pengacara yang membela kebenaran, bukan melakukan pembenaran ya, karena Anda bertanggung jawab di hadapan Tuhan nanti akan menghakimi. Abangku Bang Glenn juga seperti itu, sehat selalu. Abang Bobson, ini nih guru-guru spiritual saya dalam ranah hukum nih ya. Abang Blender, lakukan apa yang menjadi hakmu, tetap dengan koridor Islam sudah memberikan hukum kepada kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Kalau sudah ikuti aturan Islam, saya demi Allah percaya akan sejalan dengan hukum negara manapun. Bentar Kak, ini Ripa begaduh sedikit apa Kakak sama Blender? Bentar aja. Nggak bisa Bang, kalau Blender ini begaduh sama saya kalah saya Bang. Coba aku lah begaduh sama Blender, yuk Blender. Ayolah main lagi tayo, main yuk. Kenapa banyak debat. Gaduh debat lah, orang pintar gaduh debat. Debat lah, orang Medan. Mau kemana nih? Ayo Bang Blender, yang mana yang mau kita debatkan ini? Ya debatkan inilah masalah ini. Sakit kepala aku udah mikirkan ini. Ini aja pikirkan. Bang Blender sikit aja, biar Kak Uni nggak pulang-pulang. Bentar sikit aja kalian begaduh sedikit. Coba debat-debat. Bisa. Kalau Uni nanti udah apa ya, udah ada apa psikologi. Sebentar. Ini aku ingin menyampaikan sedikit. Ya host, izin host ya. Sebenarnya ya, ini bermula dari masalah Ento. Oke? Nah, kalau Ento itu dia seorang Islam. Kami sebagai umat Islam hanya mendukung secara moral. Udah. Nah, seharusnya selesai sampai di situ. Seharusnya ya. Udah. Kita lintas diskusi agama ini internal kita loh. Jarang orang di luar tahu tentang diskusi di dalam agama ini. Tetapi karena dari pihak mereka melanjutkan melaporkan apologet, ya ini jadi masalah sebenarnya. Sebenarnya ya, cukup sampai di situ aja. Kami umat Islam, banyak kali sebenarnya laporan kami terhadap pihak Kristen. Adakah kami heboh? Enggak. Sofyatul Minjak Quran heboh? Enggak. Adakah kami tekan pihak kepolisian? Enggak. Kami percaya kepada pihak kepolisian. Yang penting kami sudah melapor, udah kami percayakan. Udah cukup sampai di situ. Nggak ada kami heboh. Tetapi karena apologet disenggol, kami jadi kayak gini. Janganlah, kita sama Pendeta Gilbert kami maafkan, ya kan? Candy menghujat kami maafkan. Siapa lagi? Darni menghujat kami datang kami maafkan. Mana hukum kasih? Tetapi kalau berlanjut seperti ini, apologet diganggu, sebenarnya yang paling berhak kami itu adalah kami. Karena kami yang dizolimi. Tuhan kami Allah kalian nistakan. Allah tidak beranak masuk ke kitab kalian, Allah beranak. Allah tidak serupa dengan yang lain, masuk ke kitab kalian, Allah masuk. Ya itu aja. Makanya enggak begini bang. Sebentar, begini. Salah aku ngundang berarti. Ini yang nggak kontra, pro juga bang sama Kak Uni. Loh enggak. Ya kita maksudnya ngambil tengahnya. Kita ngambil tengah. Kan begitu kan. Sebenarnya kalau untuk lebih yang mau melapor kami gitu loh. Tapi pihak kalian kenapa? Sudah kalah kalian diskusi sama kami, nggak mampu. Kalian korbankan orang lain di luar sana. Jangan gitulah. Di luar sana nggak tahu apa-apa tentang diskusi lintas agama ini loh. Nggak tahu apa-apa loh. Jangan kalian korbankan orang di luar sana untuk ini. Ketika kalian nggak mampu lagi berdiskusi sama kami. Jangan gitu. Udah kebilang. Opini aja ya bang ya. Ya iya loh. Enggak. Mau masuk gini loh. Gini. Mau masuk ke ranah. Sebentar dulu ya. Gini bang. Mau masuk ke ranah lintas diskusi agama di TikTok ini sulit loh. Harus sebar link. Bener loh. Bagi orang-orang yang ini. Bentar, Bang Hati ini kayaknya dua kaki ini dia nih. Enggak lah. Bang dua kaki kalau begini ya Bangku, kalau untuk cerita soal ini kita kembali ke si Bang Juma tadi. Kalau untuk nama Allah itu lain ranah lagi Bang. Itu kontroversi nama Allah. Itu lain ranah lagi. Iya, ini kan ku bilang penyebabnya. Ya. Ini awal mulanya. Makanya kan tadi kan penyebabnya. Kami pun nggak mau ribut-ribut. Ya udah, ini kita sama-sama. Kita di sini diskusi. Ya masalah iman, ya masing-masing, ya kan? Ya. Kita semuanya ada sebab. Ya udah, ku bilang untuk masuk ke TikTok lintas diskusi agama nih nggak sulit loh. Silakan cari. Iya. Nggak dapat makanya. Jangan cari-cari pasal lah gitu ya kan. Iyalah, jangan cari-cari pasal, udah cukup lah ya kan. Karena ya itu kita kalau masalah entok itu udah selesai dia. Karena dia seorang Islam, kita mendukung secara moral, kan begitu. Ya udah nggak ada masalah. Kan silakan serahkan kepada pihak berwajib. Ya udah, kita pun nggak ada heboh. Nah, tapi kalau berlanjut menyenggol, coba laporan jadi urusan kan, jadi pihak jadi saling gini, jadi melebar kemana-mana, ya kan itu.
Saya tidak Fokus sepakat itu. ya kan, betul. Fokus, Iya. fokus. Iya. Begini, bentar. Iya. Kayak orang begado, ya kan. Satu bela Iya. diri, satu mukul. Iya. Bukan maling sama korban. Iya. Maling dipukuli korban, dilapornya balik. Jangan melebar. Iya, jangan melebar. Kan Kita begitu. mah selesai damai. Udah. Bodoh ya, bodoh. Jangan, ya kita selesai lah, udah cukup sampai di situ, ya kan. Laporan kami loh, itu loh, kemarin masalah pijak Al-Quran, itu jantungnya Islam loh. Ya. Jantungnya Islam itu, mijak 2 kali Sofiatul mijak Al-Quran, terbang ke Amerika, terbang. Ya kan? Itu kami tunjukkan kemarin pihak luar. Kami tunjukkan kemarin pihak luar. Iya, ini apa ini? Wah, gila ini kalau ini dinaikkan viral, gila. Tapi kami nggak mau kayak gitu. Kami nggak mau kayak gitu. Kami nggak mau kayak gitu. Kami serahkan kepada pihak berwajib. Kami percaya, udah. Itu aja. Nggak ada kami tekan pihak berwajib. Oh, nggak ada. Ayo, ini ranah kita diskusi. Ayo masing-masing. Janganlah ketika kalian nggak mampu untuk melawan kami, kalian libatkan orang di luar sana nggak tahu apa-apa gitu loh. Jangan gitulah. Saya Kan sepakat jadi dengan rusuh. Bang Blen untuk Iya. jangan ditarik kemana-mana. Iya, itu loh. Cukup lah. Udah. Maka saya juga mendukung tadi kakakku Uni Rifa, kakak siapa lagi itu tadi. Iya, jangan ditarik sampai ke situ. Satu ya satu aja udah selesaikan Iya. itu. Iya, itulah maunya kita gitu ya, damai. Kita di lintas agama. Ya masalah Ya. diskusi, masalah iman ya iman masing-masing. Kita Ya. hanya menyampaikan kebenaran gitu loh. Ya, itu ranah apologet lain lagi. Iya, apologet. Ini kan ketika apologet dilapor, wah, kan jadi besar jadinya. Kita Ya, semua punya iya. apologet di sini gitu loh. Jadi entah kemana-mana kita nanti Iya, ujung-ujungnya jadi perang iya, sudah. perang Perang. inilah. Itulah memperkeruh suasana loh jadinya kayak gini. Sepakat, Kan jadi Abang pihak Glenn. pihak Sepakat. pihak kepolisian juga nanti jadi capek gara-gara ini ya kan. Ya, sepakat, Bang. Iya, janganlah. Ayo Banyak kita. kasus pembunuhan, pencabulan yang mau diurus Ah, polisi, weh. iya, banyak. Jangan kan laga-laga capek polisi. Pening nggak pening kepala polisi itu pening. Aku kasihan nengok polisi betul. Iya. Artinya Cukup lah. untuk para pelapor-pelapor di luar sana itu yang mengikuti live room streaming ini, ya udahlah cukup lah Ratu Entok, kita selesaikan saja lah satu Ya, jangan perkara itu. laporin Nggak usah lain, bawa jangan kemana-mana lebar, lagi. Glenn. Iya. Coba melebar kan? Kalau kami banyak laporan kami. Loh, masalah ijazah Al-Quran udah kami lapor loh. Ada kami heboh. Enggak. Itu kami naikkan lagi nggak ribut. Ribut. Itu jantungnya Islam loh. Banyak yang nggak tahu loh. Banyak yang nggak tahu Terima itu. kasih ya Bangku. Iya, Nah, jangan Bangku gitu. sangat memahami hal-hal konflik-konflik horizontal. Iya, janganlah, jangan jadi inilah pemecah, jangan tolonglah kita ayo internal kita ini diskusi lintas agama internal kita, jangan kait-kaitkan di luar sana yang nggak tahu apa-apa gitu loh. Yang lebih parah penghujatannya adalah Sofiatul 2 kali mijak Al-Quran loh, 2 kali, jantungnya Islam itu, coba. Ketika saya tunjukkan share kepada orang lain yang nggak tahu apa-apa, ini bunuh aja katanya, kan gila kan? Nggak boleh loh, agama jangan. tertinggi itu. Iya, jangan gitulah teman-teman. Ayo, jangan kalian libatkan ke orang lain. Cukup lah. Kalau memang udah sampai situ udah banyak juga Dari yang kami izin, Bang. lakukan. Aku mau Ya. nengok muka abang lah, Bang. Aku kepengen kan nengok muka abang. Ngepes aku sama abang. Coba di Ngepes. Medan, coba di Medan. Aku pun di Medan ini. Mana Bangku Coba Blen? di BJ ya. Aku mau ke Polda Sumut ini. Jangan. Banyak kali sekarang mengcloning akunku biar supaya aku berhenti berapologet. Bahkan ada yang mau bayar nih mau gue. lapor RK. RK mau dilapor. Makanya Nggak usah ngapain lagi lapor? lah itu. Ngapain Cuma lagi lapor-lapor? Cari Ya kan? pasal aja itu. Iya, udahlah, cukup lah. Sampai di Entok udah selesai, udah. Ya, satu Karena itu- udah karena itu selesaikan. Ini kok melebar. Ini kok. Aku mau nengok muka Bang Wender nggak boleh ya. Sebenarnya Bang Blen, seperti yang ku bilang tadi, izin sedikit. Yang ku bilang tadi ya, bentar. Ku hilang filterku ini, nggak cantik lagi aku. Tapi masih cantik pun. Maksudku begini, terkait tentang entok itu pun, itu tidak ada kaitannya dengan lintas agama. Karena entok berbicara bukan dalam ranah dialektika lintas agama. Entok adalah seorang selebgram, ya. Nih, perhatikan. Nih analisisku nih, Mau opini punya. diarahkan nggak? Mau diarahkan nggak biar perpecahan? Iya, ini ada mau yang diarahkan ke dilupakan. nggak apa-apa. Gini Bang. Ya, Nanti itu izin ranah dia mohon jangan pribadi dipotong. ya. Ya. Izin nanti kalau mau menanggapi tolong maksudnya biar Silakan. kita biar paham poin saya gini.
Entok itu pertama seorang selebgram. Dia juga seorang boleh dikatakan ada usaha di bidang skincare. Dalam ranah ini ada persaingan, ada yang namanya persaingan tahu ya kalau skincare ini kan di TikTok ini pun bersaing. Jadi ada rival-rivalnya yang mencoba untuk mengangkat hal ini. Tapi masalahnya adalah ketika Entok pernah masuk sekali 2 kali ke room dialektika lintas agama, tiba-tiba dibawa-bawa. Nah, sebenarnya begini abangku. Jujur kalau ini motivasi dari hatiku yang paling dalam ya. Sorry, ini kenapa? Sorry. Ini ada masalah HP ku nih. Abang Faisal double ini suaranya, Bang. Iya, bentar. Error. Ya, jadi kalau kita bicara tentang apa namanya, tentang adu mengadu, hostnya mute dulu. Mute dulu abangku. Lapor Bang. Ada di situ Bang, lihat di situ. Di apa itu? Ada titik 3 di situ. Nanti mute di situ, ada mute. Ada tombol dia. Oke. Jadi kalau kita melapor, kalau ditanya aku termasuk orang yang takut dengan hal ini, justru mungkin agak berbeda dengan Bang Blender. Aku justru ingin menjadi isu nasional. Kenapa? Biar kalian tahu macam mana kami yang berusaha pakai data, buka diri, kami tantang kalian kayak Blender, dia buka komalnya sendiri, ditantangnya penghujat itu masuk, untuk menghadapi penghujat itu, biar semua orang lihat. Bagaimana room ini diskusi, aku sepakat, asal dia menghujat mau Islam mau Kristen tangkap. Nah itu aku, hilang lagi filterku kan kalau aku lagi pindah. Nah cantik. Jadi maksudnya apa? Kalau memang mau kita angkat ini menjadi isu nasional, aku cuma satu aja saranku, persiapkan data kalian. Karena kami punya banyak file yang kami simpan terkait penistaan. Bahkan ini jangankan ahli loh ya, orang tak terpelajar pun akan tahu ini fakta penistaan. Tadi kata Blender sudah dibilang, penginjakan kitab suci dilakukan oleh orang yang bernama Sofiatul, yang YouTube-nya itu silahkan dilihat. Sofiatul Al-Hayat isinya apa? Kiamat, lihat isi kontennya apa. Ada nggak dia bikin tanda tanya? Nggak ada. Dia bikin di situ klaim. Dia contoh kayak gini, dia katakan Allah Tuhan yang tidak ada. Itu klaim. Itu bukan pertanyaan, itu bukan menjadi materi diskusi, itu sebuah argumen, tuduhan. Jadi kalau mau saling melapor, kan aku bilang, aku lagi senang-senangnya melapor ini, aku bilang. Kenapa? Ayo. Kalau memang menurut kalian kita harus mendisiplinkan diskusi lintas agama, kami pun bisanya. Blender ini pun kalau kalian ajak bikin komal nyanyi-nyanyi, maunya dia. Tapi masalahnya, nanti kalau kami dah heboh, dah rebut, dah terangkat semua lembaga Islam dari kalangan A, B, C, D muncul ke publik, menjadikan ini isu nasional, siap nggak kalian? Jangan bilang minoritas tertindas nanti. Itu ajanya. Mau nggak? Oh, ayo kita nggak usah kita perang bacok-bacokan gitu, nggak usah jahiliyah kita. Perang di ranah dialektika ini kita viralkan seluruh nasional. Mau nggak? Siap tidak kalian meminta negara kita fasilitasi kami berdiskusi dengan pendeta, fasilitasi kami diskusi dengan para apologet, terbuka, tampilkan seluruh TV. Oh, siap kali saya. Ini yang saya tunggu. Ini yang saya tunggu, demi Allah. Ini yang saya tunggu. Tapi dengan catatan, kalau nanti terbantai para apologet kalian di depan kami, jangan kalian ngamuk. Jangan kalian bilang kami penista. Gitu. Ya. Karena kalau bicara tentang agama, saya katakan, saya pernah bikin statement yang mungkin Abang Helau tidak akan suka dengan statement ini. Tapi saya harus katakan ini Bang, karena saya memiliki bukti banyak. Kebanyakan pendiskusi lintas agama dari kalangan Kristen ketika berhadapan dengan saya lebih paham tentang definisi dalam Kristen daripada mereka Bang. Contoh lah Bangku. Saya tanya aja lah, apa yang kau pahami tentang Tritunggal? Dijelaskan lah Bang. Tahu-tahu jadi oneness dia. Jadi Sabelian dia. Kok kayak gitu Tritunggal kau? Kau tahu nggak Bapak Gereja kau nggak bilang kayak gitu? Bahkan saya kembalikan mereka yang tadinya bidat oneness ke Kristen Tritunggal Bangku. Bayangkan loh.
Kurang baik apa saya itu? Tapi ketika mereka tidak terima, saya lebih memahami Tritunggal, bukan berarti harus mengimani, karena paham belum tentu harus beriman. Karena saya pelajari itu bang. Saya belajar pakai magnum opus yang saya baca bang, tentang Tritunggal itu bang. Mohon maaf, saya belajar autodidak, tapi saya pakai jurnal yang sintanya itu sinta. Tapi mohon maaf ya, agak teologi Kristen agak sulit cari yang sinta tinggi itu ya. Maksudnya saya cari yang magnum opus, karya pendeta ini, pendeta itu. Bahkan abang kalau tanya sama aku bisa jelaskan sama bang. Skema teologi di Kristen itu nggak cuma satu bang, nggak cuma Tritunggal. Jadi kalau bicara tentang itu bang, ayo kita uji pemahamanku dengan pemahaman kalian. Bukan berarti pemahaman itu artinya kau paham karena kau beriman dengan itu. Nggak bisa begitu. Paham itu harus, aku paham tentang bagaimana esensi dari iblis. Apakah aku harus mengikuti iblis? Enggak. Tapi aku paham tentang esensi, metode, konsep yang dibangun. Dari kata-kata siapa? Dari kata-kata pendeta ini. Menurut pendeta Joshua Teu, Tritunggal itu enggak ada. Salah nggak dia? Kembalikan, ini konsepsi dia tentang agamanya. Jadi kalau bicara Uni, sangat sepakat, karena bagi orang Kristen sendiri itu ada firmannya, ada ayatnya, pertanggungjawabkanlah apa yang engkau imani. Itu sudah jelas. Jadi gitu ya bangku. Kalau tentang Islam bang, aku bisa menyebutkan dengan gamblang loh. Dalam durasi yang sesingkat-singkat sepadat-padatnya aku bisa jelaskan parameter kajian dalam Islam. Ada dalilnya bang. Itu harus dipakai. Apa dalilnya itu bang? Barang siapa yang mentafsir Al-Quran dengan akalnya finnar. Itu dalilnya bang. Jadi jangankan orang Kristen mentafsir Al-Quran ya bang. Kami aja ndak boleh bang. Aku udah kuliah pun aku bang, andai aku fasih bahasa Arab, aku ndak boleh tafsir karena dalilnya itu ada. Nanti makanya kemarin aku masuk di roomnya Live Ento, aku ngajukan satu pertanyaan bang. Pertanyaanku kepada kawan-kawanku yang Kristen, entah kalian pendeta, PGI, inikah, itukah, Saksi Yehova, Katolik, terserahlah. Terserah, mau Katolik boleh jawab ini, mau Protestan, Pentakosta jawab ini, orang-orang Sabelian jawab ini, orang-orang Saksi Yehova, Unitarian jawablah ini, Ortodok Timur, Ortodok Oriental, Ortodok Yunani, jawab ini pertanyaanku, satu saja. Apa parameter penistaan agama di dalam agama Kristen? Nah itu aja. Kalau dalam hukum kita sudah tahu, itu universal. Tapi dalam Kristen apa penistaan agamanya? Parameternya? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada itu justru dari Farisi. Kalau dipelajari keseluruhan Alkitabnya, kaum Farisi itu. Jadi kalau seandainya tidak ada, kami bingung nanti. Justru diminta mempertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkanlah yang engkau imani. Nah ini bang yang menjadi permasalahan kita. Kalau di Kristen tidak ada parameter penghinaannya, kalau nanti orang memberikan opininya terkait pemahamannya tentang agama Kristen karena dia habis berdiskusi dengan kawannya Kristen, masuk penjara kau. Contohnya Nora tadi. Nah, mohon maaf ini abangku. Kita masuk ini bukan wawasan wilayah abang, tapi nggak apa-apa. Aku sedikit berbagi sama abang, biar abang agak sedikit paham. Mudah-mudahan abang nanti sering nonton kami lah. Ya, terima kasih. Jadi abang tahu nanti. Ya, mudah-mudahan dengan abang menonton itu abang tahu. Oh, begini ternyata. Mungkin abang tampar itu kawan-kawan abang yang masuk ke Komalaku mungkin karena apalah kau bilang ini. Mungkin abang malu mungkin. Nah, mohon maaf, ini bang. Bukan hanya kawan-kawan, pendeta udah pernah saya tamparin loh. Itulah kadang-kadang bang. Itu dia kadang-kadang. Jadi betul bang. Jadi ketika contohnya gini, ada namanya adalah konfirmasi bang. Metode konfirmasi ini metode di mana kita menanyakan kembali, betul nggak yang kau katakan begitu? Hati-hati kau kata gitu kan konsekuensi logiknya bahaya loh. Contohnya gini, kalau kalian misalkannya begini, ini kan adalah pemahaman kami, keimanan kami nih bahwa Yesus itu kan anak domba Allah. Kan gitu tuh bang. Mohon maaf. Iya. Dalam konsepsi kami orang awam Islam ini bang, terkejut kami. Kok bisa Tuhan kalian samakan sama binatang? Wah, karena kami bicara di publik, menghujat kau, masuk kau penjara, kau bilang Tuhan kami kayak binatang. Ini ya cari-cari pasal namanya. Ini yang disebut dengan apa? Ini yang disebut dengan kami akhirnya ditekan untuk tidak boleh lagi mempelajari Kristen dari orang-orang yang mengaku paham Kristen. Sangat ujung-ujungnya apa? Disayangkan. Kalau memang Kristen tidak boleh dibicarakan di publik, hentikan misionaris yang mengatakan mengajarkan Kristen ke orang-orang. Mohon maaf ya bang ya. Ya. Datang kalian kami ada. Ya, abang pernah nggak lihat ada orang? Saya ngomong kalau tidak boleh diizinkan orang-orang agama lain mempelajari Kristen baik atau buruknya, ya udah hentikan aja berkhotbah tentang kekristenan. Nah, mantap itu kalau gitu. Berarti kita sepakat. Artinya tidak ada yang boleh kecuali ini tapi aku kecuali begini bang. Diminta pertanggungjawabkan apa yang engkau imanin. Mantap. Jadi pelajari dengan baik dan benar. Iya, gitu. baik.
Jadi begini abangku, kalau orang Kristen tidak mempelajari Islam, bagaimana mereka tahu tentang agama Islam? Nah, karena dalam Islam itu kami ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikanlah itu pasti Islam. kataku, saya mendukung itu pasti. Dengan Saya hikmah. dari SD sampai tamat SMA dari perguruan Islamia. Saya kuliah juga di Universitas Islam. Mantap kan? Artinya apa? Mempelajari agama Tidak orang lain boleh. melepas orang yang mau mempelajari silakan. Sila, itu dia. Jadi siapapun punya hak untuk mempelajari dan mengkaji, kecuali sudah ada nanti peraturan negara. Ya, Ini iya. aku orang pertama yang akan ikut loh ya. Oh, enggak, beneran. Saya orang yang dari SD tamat SMA itu di perguruan Islamia. Saya juga Aku biasanya lulusan kalau dipotong-potong Universitas ini Islam. biasanya ku hajar ini biasanya. jadi- Tapi karena aku di Komal orang ya nggak apa-apa lah. Jadi karena saya paham, saya Aku tahu siap, Islam aku itu orang yang bagaimana. Ini bukan room lintas agama. Ini bukan room lintas agama. Sabar. Ini Saya bisa menerima, saya bisa menerima. Artinya saya memahami rahmatan lil Bentar, alamin dulu itu saya apa, ngomong lah dulu gitu. dari tadi host kasih lah ngomong, apresiasi dulu hostnya ya kan. Saya berusaha mencari, menggabungkan, mengkolaborasikan baik terlapor, pelapor, ahli hukum, lintas agama semua. Dari tadi pelapornya nggak berani masuk, Saya bacol sangat pelapornya. sepakat dengan Abangku Blend. Sudah cukup lah yang Ratu Ento. Saya tidak suka dengan cara Ratu Ento, tapi ya itu penerapan pasalnya tidak tepat menurut saya. Kemudian ya selesaikan itu saja, jangan melebar ke siapa-siapa lagi. Nggak ada guna itu. Bikin capek kita aja. Cari-cari pasal itu namanya, bikin ribut aja loh. Ya, jadi aku turun ya bang ya. Tadi aku dari tadi pengen turun, tapi nggak apa-apa lah. Karena ada bang Blender di sini. Jangan turun dulu, enak nih sama kakak ini. Iya, jadi gitu abangku. Uniripa. Ada bang Bobson. Iya bang Bobson. Iya. Gini, aku tambah sedikit ya karena aku juga mau ada kegiatan. Siap abangku. Nah, jadi begini, apa yang disampaikan Uniripa itu benar teman-teman. Salah satu contoh karena kita tidak mau belajar, banyak saya lihat orang yang menolak wisata halal. Kenapa mereka menolak? Karena mereka nggak mau belajar apa yang dimaksud dengan halal itu tadi. Padahal kalau kita kaji lagi halal itu apa? Menolak perjudian, menolak prostitusi, menolak maksiat. Kok kita takut ketika kita dijadikan daerah yang tidak ada perjudian, tidak ada maksiat, tidak ada hal-hal yang buruk? Kita kan udah keliru. Harusnya kita jangan buru-buru memahami satu hal itu tanpa mempelajarinya. Begitu juga kalau kita tidak belajar tentang kekristenan, bagaimana bisa kita menganggap tetangga kita itu saudara kalau kita nggak paham apa itu Kristen, seperti apa mereka beribadah, siapa Tuhannya, bagaimana ajaran dalam agama mereka. Jadi jangan pernah takut untuk saling belajar tentang agama kita masing-masing. Ingat, dalam agama itu harus kita gunakan pengetahuan kita. Orang-orang yang tidak menggunakan pengetahuannya dalam beragama, mereka yang sering terjebak dengan pengajar-pengajar palsu. Sebab mengetahui mana orang baik, orang benar tidak bisa dengan iman, tapi dengan logika dan akal sehat. Kita nggak tahu siapa penipu, siapa tidak kalau kita hanya menggunakan iman. Nggak bisa. Makanya kita dikasih Tuhan itu akal dan pikiran supaya apa bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau Bentar kita Mbak. Aku duga Bang Atilau ini 2 kaki dia. Izin, tidak. Saya universal abangku sebenarnya. Karena saya Nggak apa-apa pun. Apa salahnya 2 kaki ini kan bang? di negara ini saya sudah termasuk double minoritas kan begitu. Jadi saya harus mempelajari secara universal. Double minoritas. Dan saya Iya, lanjutkan. jadi saya Nah, harus belajar universal itu gimana di negara ini gitu kan. Jadi begini Bang Ete, saya juga dulu Bang, awalnya kaget, tapi Uniripa sudah lihat, setiap saya dialog itu, bahkan sama pendeta, bahkan saya udah pernah ketemu langsung sama Joshua Tewu, nggak pernah itu kita saling menghujat, bahkan kita beradu tentang dalil-dalil yang benar. Iya. Kita pertahankan kebenaran kita masing-masing, dalil kita Kenapa berdasarkan- toh abangku sering benturan horizontal kalau sudah berbicara soal perbedaan agama? Karena ini di kelompok kekristenan sendiri itu misionaris penginjilan, di kelompok Islam sendiri itu misi dakwah, ini yang bentur. Tapi kalau kita memahami prinsip universal itu lakum dinukum waliyadin itu kan sudah sangat indah. Jadi begini,
Jadi begini, bukan berarti sering saya lihat bahasa begini. Kan Kristen tidak ada bahas-bahas Al-Quran. Siapa bilang? Ada. Saya saja sering duduk di komal-komal tanya Uniripa. Tapi kita membahasnya itu bukan dengan hujatan, bukan dengan merendahkan. Kita berbicara tentang pengetahuan kita menggunakan akal dan pikiran kita. Nah itu. Gitu loh. Ingat, di Indonesia teman-teman, hidup beragama nggak bisa cuma pakai iman. Ya, ilmu juga. Karena apa? Agama di Indonesia sudah menjadi ilmu pengetahuan. Iya. Dengar, kita sering kan belajar pendidikan agama Kristen, pendidikan agama Islam, pendidikan agama Hindu, pendidikan agama Buddha. Artinya apa? Dialog lintas agama itu adalah dalam ranah teologi, teolog, ilmu tentang agama. Makanya berbicara tentang dalil, data, dokumen, fakta, riwayat, sejarah, banyak lagi. Yang ngajarin saya itu juga sama seperti Uniripa. Saya dulunya nggak tahu saya itu berdebat. Istilah-istilah dalam debat itu apa, saya nggak paham itu. Nah, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menarik. Oh, ini ternyata bisa menambah wawasan saya. Begitu. Mungkin itu saja dari saya, host. Saya karena kebetulan ada Baik. lain. Baik. Pamit. Saya terima kasih. Oke, Bang Bob. Siap, Bang Bob. Terima kasih ya, Lanjut, Bangku. Bang. Sehat Sukses, selalu, Bang. Bangku. Sukses, Bang Bob. Ya, lanjut. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Bang Bob. Jadi sedikit lah, ya. Jadi kalau bicara lakum dinukum waliyadin, sedikit saya sampaikan. Ayo kita buat kesepakatan sekarang. Karena pihak Kristen sekarang sudah nggak sanggup, nggak tahan dengan lisan agama ini ya. Jadi kita buat kesepakatan, oke? Pertama kesepakatannya, mari sama-sama dari pihak Islam dan Kristen kita ke LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ayo kita ngomong ke sana sama-sama, karena Paus kemarin di berita dia mengatakan seharusnya umat Kristen di Indonesia jangan menggunakan istilah-istilah Islam agar toleransi itu terjaga. Nah, ini aja. Interupsi dulu. Ini soal kontroversi nama Allah tadi ya. Ya, itu yang utama. Nah, itu yang utama. Jadi kami dari pihak Islam sudah lama menggugat itu. Nah, seandainya pihak Kristen bisa menunjukkan secara data nama Allah itu adalah Tuhannya kalian, saya akan sampaikan kepada Uniripa dan Bang Juma, berhenti kami berapologet saat ini juga. Semua tidak akan pernah mengganggu umat Kristen sebagaimana kami tidak pernah mengganggu Buddha dan Hindu. Berhenti, tidak akan pernah ada lagi terjadi perdebatan. Lakum dinukum waliyadin. Silakan kita saling merangkul. Itu aja penyebabnya. Coba sekarang, ayo sama-sama. Baik, izin menyampaikan abangku bahwa kontroversi nama Allah itu sudah sejak dulu-dulu. Waktu di Malaysia juga sudah ada kontroversi itu. Dan itu sudah final abangku. Kalau abangku menggali-gali untuk artikel-artikelnya dan sejarahnya sudah ada. Sebentar. Bang Zuma ini banyak request Bang Juma ada. Minta naik biar naikkan. Nggak tahu, nggak ada. Tapi sedikit abangku, Bang Lau ini ya, tentang kontroversi penggunaan nama kata Allah itu sebenarnya mungkin abangku boleh lihat salah satu gini ya kan ada namanya biblikos atau apa. No. Sekarang ini ada yang lagi ada di internal Kristen lagi ada isu besar ini abangku. Abang lihat Yonatan Purnomo. Iya. Yonatan Purnomo telah mengidentifikasi, menganalisis, mengkaji. Ternyata memang banyak kesalahan terjemahan yang dikeluarkan oleh pihak LAI. Pasti. Saya sangat sepakat itu. Ya, pasti. Silakan di-cross-check teman-teman. Saya ngomong pasti. Ya. Saya sendiri juga mengkritisin itu. Ya, siap. Silakan di-cross-check YouTube Yonatan Purnomo, Biblikos. Kalau tidak salah akunnya namanya Biblikos untuk edukasi bersama. Silakan Muslim dan Kristen. Nah, maksudnya di sini adalah kesalahan memahami kata Allah itu menimbulkan gaduh ketika terjadi dialektika lintas agama. Karena apa? Karena parameter yang digunakan dalam diskusi sudah salah dari awal. Itu dulu. Nah, jadi maksudnya adalah kami sebenarnya pun kalau dipikir-pikir ya abangku, kalau tidak ada debat lintas agama ini pun kita diam aja kok dari dulu kalian pakai kata Allah. Tidak ada satupun dulu kami blender saya Bang Zuma itu minta. Tapi ketika sudah masuk di ranah diskusi lintas agama lalu dikatakan Allah itu ini Allah ini yang menjadi lucu. Kemudian di satu sisi kata Allah nama Tuhan kami dihina, di satu sisi digunakan. Jadi akhirnya apa? Oh nggak bisa kalau kayak gini.
Maka kami orang-orang yang memiliki sedikit pengetahuan terkait ini mengajukan ide dan gagasan. Kalau mau, jadi itu Bang. Jadi terserah. Walaupun sekarang ini di artikel-artikel mungkin sudah tidak masalah Kristen gini alasannya gini, nggak masalah. Tapi dengan catatan, tolong nanti kalau seandainya kita bersua di jalankah, di manakah atau di apakah, kalau seandainya bicara nanti di hadapan kami, oh Allah itu adalah Yesus. Nah, jadi wajar kami minta apa dasarnya. Siap. Oh jangan karena kami membiarkan, kami izinkan karena kami tak apa-apa, negara kita tidak boleh melarang. Tetap dalam mencerdaskan anak bangsa, tetap kami harus mengajukan critical thinking dengan bertanya apa alasannya kalian bilang Yesus adalah Allah, kan gitu. Jadi mungkin itu aja Abangku. Siap Kakak. Saya juga mau turun ini. Saya nambah sedikit aja ya tentang pemakaian nama Allah itu di Indonesia. Kalau yang nanti. saya pelajari dulu sedikit Bang Chris dengan Uni bisa sama ininya aja, sama host aja. Ya. Enggak, ini Bang, saya kan sering diskusi dengan Uni Rifa. Jadi Bang Harte ya, kalau saya hadir di mereka, ya saya bangga dengan Uni Rifa karena memang sedikit ilmunya tinggi, ribet. Nah, jadi saya bangga, saya senang dengan Uni Rifa, sangat mengedukasi dari setiap pelajaran yang dia berikan. Demikian juga Ardiansah, juga Nora saya pernah diskusi ya. Memang kalau saya perhatikan ya banyak hal ya dari terjemahan Alkitab ya. Mereka punya data, punya bukti bahwa ada yang tidak diterjemahkan, bahkan ada yang disalah terjemahkan, bahkan ada yang tidak ada dijadikan ada. Nah, mereka punya data. Jadi saya pikir kalau ilmu Uni Rifa ini memang kalau dibilang sekontainer iya, ya, jadi kalau Kristen hanya kaleng-kalengan saja ilmunya kalah dengan Uni Rifa. Ya hebat Uni Rifa ya. Ini pujian ini ya, makasih banyak loh Bang Chris. Karena makin cantik aja dengan Uni Rifa, makin cantik ya, terus puji ya. Saya hanya bisa bertahan sejam 2 jam sebelum Uni Rifa, Bang Suma. Saya bisa bertahan dengan mereka sampai sejam 2 jam. Kalau kaleng-kalengan saja ilmunya, wah bisa mencret dengan Uni ini, betul. Jadi benar saya akui kalau saya naik di komal-komal Islam ya banyak mengedukasi ya. Jadi kalau orang Kristen kurang membaca Alkitab, KO. Langsung kalah. Jadi orang-orang Kristen justru ini mendorong saya lebih banyak baca Alkitab ya. Sekaligus juga saya banyak baca Al-Quran. Kalau ada yang saya tidak pahami di Al-Quran, saya tanya Uni. Nah, Uni memang hebat. Jadi Blender juga kenal siapa ini Chris ini, sering bertahan sampai 5-6 jam di komal-komal Islam. Karena memang banyak mengedukasi. Mereka tahu rahasia-rahasia yang terdalam yang belum saya pernah dengar di ajaran-ajaran Kristen. Nah, itu hebat. Jadi tidak masalah ya kalau ada penafsiran Alkitab, karena mereka berbicara berdasarkan apa yang tertulis. Kalaupun mengambil suatu kesimpulan seperti kasus Sinora ini, sebenarnya bagi saya itu wajar-wajar saja. Kalau memang nubuat-nubuat tentang persembahan korban ya bisa domba, bisa lembu dan lain-lain, kemudian itu disamakan dengan seperti yang dikatakan Nora itu, bagi saya itu wajar-wajar saja karena memang tertulis demikian. Walaupun Kristen memahami maknanya lain, tetapi mereka berbicara berdasarkan data. Jadi bagi saya kalau mereka menyimpulkan demikian, orang Kristen tidak usah merasa tersinggung ya. Itu wajar-wajar lah. Kalau memang sudah tertulis demikian, ya demikian tertulis. Yesus juga kalau mengatakan firman, ada tertulis. Nah, siapa yang akan membantah apa yang tertulis? Ya tidak mungkin, karena memang tertulis dalam firman. Di dalam memahami arti yang tertulis itu ya mungkin Sinora lain memahami, orang Kristen lain. Ya janganlah tersinggung karena mereka membaca apa yang sudah tertulis dalam Alkitab. Jadi bagi saya Nora itu nggak salah. Ya, jadi begitu. Saya yang sering naik di komal-komal Islam itu ya, siapa suruh naik ya, saya tidak disuruh naik, tapi kalau diundang saya mau.
Ya itu kebebasan saya, tapi saya tidak menganggap debat di Komal-Komal Islam itu adalah suatu penistaan agama. Tidak. Jadi saya orang Kristen juga yang pertama setuju kalau Alkitab itu direvisi, kata Allah itu sebaiknya kita menggunakan original teks. Jadi, Gitu. jadi begini, yang mau saya tambahkan untuk kakakku Uni tadi. Bang Juma. Halo, oh ada Bang Juma. Jadi untuk yang Bang Juma naik kontroversi dulu, nama aku diserang Allah, netizen ini. yang kontroversi nama Allah tadi itu memang kalau untuk pemakaian di Indonesia itu diawali oleh masa Belanda dulu, penterjemahan kitab Matius itu. Jadi ketika Tuhan di dalam bahasa Romawi, bahasa Romawi kalau kitab Matiusnya itu kan dia terjemahkan sebagai Allah gitu. Jadi memang dari awalnya sudah ada sedikit kekeliruan di situ. Jadi untuk kakakku yang tadi sampaikan, kita bisa ajukan revisi, itu sangat baik sih. Tapi kalau untuk kemarin dulu saya juga mengikuti kontroversi nama Allah ini di luar negeri ya, yang perdebatan di luar negeri itu sudah final mereka. Tapi kita di Indonesia seharusnya belum final gitu. Karena LAI ya tidak ada statement apapun soal itu. Lembaga Alkitab Indonesia-nya sendiri. Benar itu. Uni Rifa sedikit bisa. Saya nanya sedikit Uni Rifa. Silakan Bang Kris. Ya. Diizinkan sama host, silakan. Ya. Kalau kata Allah itu tidak disukai oleh orang banyak di Indonesia kalau digunakan di Alkitab. Pertanyaan saya, apakah orang-orang Arab atau pemerintah Arab itu juga melarang kita menggunakan kata Allah untuk di Indonesia? Oke, saya jawab langsung. Sebenarnya penggunaan kata Allah itu tidak dilarang karena Allah itu adalah Tuhan seluruh alam menurut keyakinan kami. Siapapun menyebut Tuhan dengan kata Allah itu berdosa saya kalau saya larang, Bang. Saya katakan ya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Rabbul Alamin, pemilik alam semesta ini adalah Allah, itu berdosa. Yang kami tidak mau, yang kami tidak sepakati adalah penggunaan kata Allah ini disalahkan tempatnya, disalah pahami maknanya. Gitu. Kontroversi nama Allah di luar negeri sudah kelar, tapi di Indonesia kita belum ada statement-statement dari yang izin Abangku, jangan dipotong sebentar Abangku. Izin Bang, Abang, biar saya jelaskan dulu ke Bang Kris Walujan. Ya, maksudnya begini. Saya punya kawan Kristen, mereka itu pahamnya Unitarian. Paham mereka Unitarian ini maksudnya adalah mereka percaya bahwa Yesus itu diciptakan, ya. Ini mohon maaf ini doktrin ya saya bawakan ya, silakan kalian cross check berdasarkan keilmuan. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu punya konsep homoousios atau setara berdasarkan Konsili Nikea 325. Jadi mereka percaya bahwa Yesus ini hadir sebagai ciptaan, Tuhan yang menghadirkan siapa? Mereka sebut Tuhan itu sebagai Allah. Aku orang pertama yang tidak akan pernah melarang. Kenapa? Kok aku larang nama Tuhan disebutkan sebagai nama Tuhan betulan? Tapi kalau dikatakan bahwa Allah itu bantal guling ini, batu ini, atau patung yang dibuat di Bali, atau patung yang dibuat di Monas, aku nggak terima. Karena tidak ada satupun jurnal dan karya ilmiah. Aku tantang inilah. Aku tantang Pak Bambang Nursena, Kak ahli filologi, Kak ahli sejarah, ahli arkeolog, baik orang beragama tak beragama, aku tantang kalian. Sebutkan satu benda yang pernah bernama Allah. Tidak ada di hukum. Mulai dari nabiku belum lahir, mulai dari semua kumpulkan kitab suci, kumpulkan nama kitab suci, semua kumpulkan yang sudah ada. Tripitaka, Veda, atau sejarah-sejarah, buku sejarah, tunjukkan sama aku saat ini ada satu benda, entah batu, patung, bantal goleng, sendal, piring, yang pernah disebut sebagai Allah. Tunjukkan. Jadi kalau tidak ada secara kaidah ilmiah, sorry, tiba-tiba muncul di abad 1, kedua, ketiga, keempat sampai di tahun ribuan ini ada orang-orang satu komunitas mengatakan bahwa sosok ini adalah Allah, bahwa ini adalah Allah. Makanya aku bertanya, hilang filterku kan kalau aku lagi marah kan? Nah, hilang filterku, tunggu.
Ntar dulu. Iya, hukum kedua itu melarang ya. Nah, Jangan bentar. membuat fakta sebagai Bentar, Ya, bentar. lanjut, Coba lanjut. kasih ngomong dulu Sedikit. si Lislis itu. Lislis itu dari tadi mau ngomong. Coba kasih ngomong Lislis. Sedikit biar klimak Bang Faisal, jangan dipotong sedikit. boleh, Bentar, boleh. tolong. Belum klimak, aku paling gak suka kalau nggak klimak loh. Nanti nih. Ya, tolong klimakkan dulu. Kentangnya kentang. Kentang kali. Main, Jadi kalau ada yang mampu secara ilmiah membuktikan bahwa kata Allah disebutkan kepada satu benda sepanjang sejarah, aku tidak akan pernah marah. Tapi kalau kalian tidak mampu, apa dasar kalian mengatakan bahwa tokoh ini, bahwa ini itu adalah Allah? Ah, ini nggak terima aku. Ah, gitu ya. Jadi abangku, andai abang Hatelau ini mengatakan bahwa Tuhanku yang mengutus Yesus adalah Allah, demi Allah aku tidak marah. Abang bilang pun, abang manggil sebutannya dengan bapak, itu urusan abang. Abang merasa bahwa dia adalah bapak abang, itu urusan abang. Aku pun bisa aja merasa Pak Jokowi itu bapak angkatku, suka-suka aku lah. Tapi masalahnya adalah hati ini dua kaki. pakai kaidah ilmiah. Nah, itulah mungkin. Terima kasih, udah klimak aku. Lanjut. Ya, sedikit, bentar. Jadi konsep keselamatan Islam dan Kristen berbeda. Islam itu berlomba-lomba untuk mencari amal ibadah agar bisa masuk ke surga. Ingat ya. Dan kami Islam dituntut untuk mencari ilmu tentang agama. Ketika kami dapatkan ilmu itu, kami biarkan, maka kami akan berdosa masuk neraka. Jadi ketika ilmu itu kami dapat, ya kami harus sampaikan. Tidak boleh tidak kami sampaikan. Nah, inilah ketika ada kemungkaran di depan mata kami tidak boleh diam. Ini dia, ada kemungkaran, kami tidak boleh diam. Ada nama Allah kami, ketika itu kami tidak boleh diam. Ini hak kami, ini hak kami. Konsep keselamatan kita berbeda. Semua kita ingin masuk ke surga. Itu dia. Jadi inilah teman-teman ya, ayo saling bijak di medsos. Saling bijak kalian. Jangan ujaran kebencian kalian tanamkan kepada kami. Ayo kita diskusi. Bang Glenn, itu ranah iman ya. Saya tidak masuk ke ranah iman, tapi kalau mau masuki ke ranah konteks bahasa, memang harus saya mengakui karena saya tahu Indonesia ini belum ada statement-statement tentang kontroversi nama Allah. Bentar Bang Ate, bentar. Aku carikan kolaborasi abang. Abang dikeroyok, kasihan aku. Kak Lislis Nggak boleh? usah, nggak apa-apa. Saya nggak merasa dikeroyok. Saya mendapat ilmu di sini, dapat pengetahuan kok. Nggak masalah, nggak masalah. Saya tidak mempermasalahkan itu. Jadi kalau untuk konteks teksnya sendiri, memang Indonesia belum ada statement untuk itu soal kontroversi nama Allahnya. Itu kan setahu saya dari sejarah penerjemahan Alkitab itu pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu lama dulu sebelum kita merdeka. Belanda sudah menerjemahkan kitab Matius. Jadi Theos itu diterjemahkan oleh orang Belanda sebagai nama Allah gitu. Kita pakai sampai masa LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dan tidak pernah ada masalah gitu. Nah, ketika ada masalah, negara harus hadir gitu. Ada masalah loh ini gitu. Karena di Malaysia sendiri tahun berapa ya itu tahun 70-an, 80-an sudah ada itu kontroversi demikian dan negara hadir. Negara hadir menyelesaikan itu, kontroversinya ini bagaimana. Nah, itu sudah final. Di luar negeri banyak negara-negara yang kontroversi demikian lah, tapi di negara kita belum ada. Maka ketika tadi kakakku Umi mengatakan kita ini revisi, saya sepakat. Kalau tidak revisi, negara harus hadir. Bagaimana ini kontroversinya gitu. Tapi sebaiknya revisi. Karena kalau dikembalikan ke dia, Theos Logos itu berbeda. Makanya orang Kristen di Indonesia ini sulit membedakan apa itu Allahnya, apa itu Yesusnya. Karena konteksnya sendiri kalau diterjemahkan, kalau dari bahasa Romawi itu kan Theos, Logos. Theos itulah si Tuhannya yang the big one. Kemudian Logosnya ya si Yesusnya itu kan begitu. Jadi untuk tekstualnya saya sangat sepakat. Ya. Itu perlu pengkajian kembali dan kita revisi sepakat. Tapi kalau untuk unsur imannya itu nggak ranah saya ya. Oke, Bang, gini aja Bang, simpel aja Bang. Tanpa ada teks original maka tidak ada terjemahan bahasa Indonesia, ya kan? Apabila terjemahan bahasa Indonesia Tuhan, ke bahasa Batak, Debata, bahasa Inggris kan? Saya hadir, bentar. Harus tegas. Ini nantang dari tadi Lislis nih. Silakan Lislis ngomong Lislis. Oke, selamat siang. Selamat siang Pak Host pengacara, Pak Hate, Pak Blender, Pak Kristi Wulan, dan Uni Rifa. Nah, saya
jujur aja, dari kemarin saya sangat sedih ngelihat warga kita tuh kok saling menyerang. Kalau memang di antara kalian ada yang tidak baik menista agama, mau nggak usah pandang bulu, lapor. Saya jujur pribadi, saya keluarga Muslim. Sekalipun saya Nasrani, saya keluarga Muslim. 60% keluarga saya haji, sangat cinta damai. Kalau memang di pemahaman kalian bahwa Yesus bukan Tuhan, sudah cukup, itu buat pemahaman kalian. Tapi nggak bisa kalian paksa bahwa kami tidak boleh mengaku Yesus Tuhan kami. Sama seperti Pak Christian, tadi saya dengar bilang seperti ini. Saya nggak terima kalau itu dikutip ajaran dari Al-Quran itu Bible. Kalau merasa nggak terima, ayo cari dogmanya di mana. Temui tokoh agama kalian. Nggak usah kita ribut-ribut di sini. Kita ini cinta damai. Saya terus terang, saya berinteraksi 90% sama beragama Islam. Kalau selesai saya yang tanggapi boleh ya, host? Terus masalah gini ya Uni ya. Saya tanya. Boleh, tapi kasih Kak Lilis dulu ya. Iya, begitu dong. Kita harus gantian. Kita adakan attitude kita dalam berbicara. Iya, karena saya punya attitude, makanya saya minta izin sama nanti host. gantian Uni. Saya udah tahu Uni itu orang bicara 2, Uni itu 100 kata. Yang Muslim jangan juga serang bilang kayak personal. gitu. Anda tidak kenal saya, silakan. Gantian ya. Nanti kalau saya sudah selesai, saya persilakan Uni bicara sampai selesai. Begitu namanya diskusi, jangan dibantah-bantah Uni. Udah lanjut. Lanjut, saya tidak bantah, saya minta izin tadi. Sekarang begini, hanya gara-gara entok mulai ricu semuanya. Sekarang saya pertanyakan, oke lah entok menghina Kristen, tapi boleh nggak saya pertanyakan Pak pengacara Faisal, Watulina Mukerji, siapa menjadi pelapornya? Beragama apa pelapornya? Saya kurang monitor Kak. Nah, itulah Pak pengacara, janganlah gitu. Kenapa? Karena orang Kristen yang melaporkan entok kayak jadi mau ngajak perang antar agama. Jangan, kita lihat dulu apa masalahnya. Tadi saya lihat, offside. Jangan itu mengklaim tuh offside ya, offside. Jangan dibantah terus. Jangan Bang Blender, bentar Bang Blender. Kita negara demokrasi, ada waktunya. Nanti satu. Saya paling adil, saya ini. Oke. Saya dengar tadi bilang Pak pendeta Gilbert itu ini itu. Kalau memang kalian merasa sudah dinista agama, ayo kita basmi itu semua manusia yang menista agama supaya damai kita. Nggak usah pandang bulu mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, lanjut aja. Nggak usah kita saling menyerang agama lain. Itu pribadinya yang buruk, pribadi orang. Kalau potong sedikit. Jadi saya teringat satu pepatah. Ketika kita menginginkan perdamaian, kita harus berperang dahulu. Host, jangan potong-potong lah, host. Katanya nggak ada etika nanti, host. Harus berperang. Oke, ya kan semua orang agama itu kan punya prinsip masing-masing, Pak pengacara. Masing-masing. Kalau kita nggak perlu, kalau agama kami nggak perlu diperdebatkan. Apa ini agama Islam? Apa agama Hindu? Nggak perlu. Karena agama itu bukan untuk diperdebatkan, Pak pengacara. Tapi untuk diimani, dibuktikan dengan pelaku kita. Contohnya banyak yang bilang, oh isi firman Kristen itu tampar pipi kanan, lapor Polda. Tahu nggak maksudnya? Kemarin tuh entok sudah dimaafin loh Pak pengacara dengan banyak kasus-kasusnya yang sedikit menyeleweng tentang Kristen. Bahkan waktu dilaporin pun kemarin masih diam loh. Host boleh nggak waktunya dibatasi nih? Karena saya lupa nanti poinnya mau saya tanggapi, bos. Saya punya kapasitas juga. Benar. Oke. Kecuali ini kecuali gereja nih, silakan berkhotbah, saya tidak masalah. Kalau diskusi ada waktu. Saya setuju, Kak Lilis. Berapa kakak minta waktu? Berapa lagi? Kakak minta waktu berapa lama lagi kira-kira? Saya nggak mau nih, saya perhatiin loh. Orang Kristen yang bicara pakai Uni sedikit waktu, tapi Uni bicara sama agama Uni banyak loh waktu. Saya pakai waktu loh. Pernah diskusi sama saya nggak? Saya naik malah diblokir kan? Ingat nggak saya diblokir? Pernah nggak diskusi sama saya? Saya naik diangkat nggak?
Saya tanya, pernah nggak diskusi sama saya? Itu aja. Kalau nggak pernah diskusi sama saya, jangan sok-sok diskusi sama saya, Kak. Kak, jangan bawa masalah pribadi, Kak. Ini ruang publik yang mana nggak ada kaitannya dengan debat lintas agama. Kakak jangan bawa masalah pribadi. Dan saya tidak pernah merasa bermasalah dengan Kakak loh. Saya aja nggak kenal Kakak. Mohon maaf kita gini aja ya. Kalau mau diskusi kita pakai waktu. Oke, Pak pengacara, kita pakai waktu. Itu yang tadi dibilang sama host. Kakak mau minta waktu berapa? Bang Ate, urusan perempuan ini abang jangan 2 kaki. Iya, mau jam berapa? Kakak sampai berapa? 2 jam biar kami tunggu nih. Saya kasih aja waktu berapa biar saya lihat waktu saya. Makanya kami tanya kakak mau berapa? Nanti dikasih 2 menit nggak cukup. Kakak mau berapa lama? Biar kami tungguin. Biar saya catat. Soalnya saya nggak nyatat apa yang kakak omongin. Nanti saya nggak bisa tanggapi. Biar saya catat. Kalau saya tahu kakak 5. Ini saya catat nih. Kakak mau ngomong apa? Aku tipe lupa orangnya. Ada banyak urusanku soalnya. Apa? Oke. Ini kasih waktu saya 5 menit lagi ya. 5 menit katanya. Silakan. 14.49 waktu bagian timur ini di sini ya. Nanti Uni 5 menit juga ya. Uni 5 menit ya. Semua 5 menit. Lama kali. Ya, interupsi keberatan 5 menit. 2 menit. 2 menit lah maksimal. 2 menit lah. 2 menit lah. Ini singkat, tepat, padat kayak rujak, oke? Semua 2 menit ya. Ya. Oke. Sekarang saya mau bertanya. Bentar, potong sedikit. On cam dulu, on cam, Kak Lilis. Jangan, saya ada hewan sini Pak pengacara. Janganlah, nanti kena banned akun saya. Tapi kalau besok, apa ntar malam, oke, saya nggak di rumah, saya di luar. Di rumah ada hewan saya. Halo? Sekarang saya tanya. 2 menit. Uni, Pak pengacara, Pak Hathelaulim, sama Pak Blender, saya mau tanya. Kenapa kalian bilang, kalian tidak terima bahwa kutipan-kutipan dari Injil itu diambil dari Al-Quran? Dan kalian merasa tidak terima? Itu menjadi pertanyaan saya ya. Sementara kita nggak bisa mendoktrin diri kita bahwa itu kitab kutipannya dari Al-Qur'an. Ada pembuktian dari tokoh agama besar. Kalau ada, tunjukkan daripada kita ribut. Terus masalah hadis yang saya tahu ya, saya tanya saudara saya, di Al-Quran tertulis jangan urus ketuhanan orang. Perkara orang mau berdosa, biarin. Tuh. Perkara kita bilang Yesus Tuhan, kalian bilang itu tidak Tuhan, sudah biarin. Yang berdosa itu kami, bukan kalian. Kita ini antar agama, cinta damai, enak loh. Daripada kita membahas agama dia, agama aku, tidak baik, nggak usah lah. Kita sama-sama cari makan di negara kesatuan Indonesia loh. Jadi saya minta tolong ya, jawabannya apa? Terus masalah Lina Mukherjee, itu yang melapor itu siapa? Tapi kenapa adem ayem tidak ada ribut antar agama? Udah, terima kasih Pak. Oke, terima kasih juga buat kakakku. Saya jawab 4 poin yang saya catat. Teman-teman perhatikan ya. Pertama, kakak ini mengatakan tidak usahlah kita bicara agama. Kakak menasehati boleh, tapi orang berhak mengikuti nasihat kakak atau tidak. Kalau kakak menghalang-halangi orang membicarakan agama di ruang publik, kakak telah mencederai hak demokrasi. Topik pembicaraan itu tidak ada larangannya, salah satunya adalah agama. Kalau ada, tunjukkan undang-undangnya. Tunjukkan dalam kitab kakak bahwa tidak boleh membicarakan Kristen dan ajaran agama kakak di ruang publik bersama orang yang tidak seiman dengan kakak. Tunjukkan dalilnya, baru kita bisa terima. Itu namanya aturan. Kalau tidak ada aturannya, berarti kakak opini nasihat pribadi dan kami berhak untuk menolak. Kami nggak harus ikuti kakak, kecuali kakak adalah, bahkan kakak andai pun kakak presiden, saya belum tentu juga harus ikuti apa yang kakak mau. Ya, karena itu bukan kesepakatan mayoritas, bukan kesepakatan yayasan, bukan kesepakatan yang ada ranah hukumnya, tapi itu pribadi. Kakak tidak suka, ibarat kata kakak lihat orang jualan tas, kakak tidak mampu bayar, tidak punya uang buat beli, masa kakak larang orang jualan? Gak bisa begitu. Jangan cederai hak demokrasi ya. Ini jurnal, sesuatu yang berbau ilmiah, itu hak siapapun untuk bicara. Oke, Kristus, Yesus, tokoh agama, tokoh peradaban, dia berhak dikaji oleh siapapun. Itu ranah ilmiah. Pahami itu dulu. Kedua, jangan dulu dipotong, ini saya catat. Kenapa, saya kutip perkataan kakak. Kenapa kalian bilang kutipan Injil diambil dari Al-Quran sementara kita nggak bisa mendoktrin diri kita bla 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 bla. Mohon maaf, saya nggak ngerti maksud kakak. Sejak kapan kami dari tadi membahas ada kutipan Injil dalam Al-Quran yang didoktrinkan kepada orang lain yang harus dibuktikan dengan karya ilmiah? Kakak nggak paham apa yang kami bicarakan tadi. Kakak salah kaprah.
Tidak ada yang mengatakan kutipan Injil dari Al-Quran tidak dibolehkan. Yang kami bahas kata Allah yang adalah term yang muncul dari Al-Quran, diambil oleh orang beragama Kristen, disalahpahami maknanya. Kalau kakak bilang tunjukkan karya ilmiahnya, aku tunjukkan. Ya, kakak mau apa? Dictionary Oxford, kamus Louis Al-Ma'luf. Tahu siapa Louis Ma'luf itu? Katolik yang membuat terjemahan bahasa Arab. Dia seorang Katolik. Bahkan dia mengatakan bahwa Allah ismul zat. Hati-hati kalau bicara. Bawa kaidah berpikir kakak dengan landasan ilmiah. Sama Adil. Sama. Saya cuman langsung aja. Kalau aku langsung klimak. Ini cepat nih. Kalau dengan perempuan cepat aku klimaknya ya. Jadi kalau kakak bilang di Al-Quran tertulis jangan urus ajaran orang lain nanti mas. Di mana itu tertulis? Kak, kalau mengutip Al-Quran, kutipkan ayatnya. Jangan pendapat kakak klaim sebagai Al-Quran. Ini masuk ranah delik nanti nih. Hati-hati kakak. Menyebarkan kabar hoax tentang agama kami. Tunjukkan dalilnya kalau ada larangan dalam Al-Quran. Jangan bahas agama orang lain nanti kalian masuk neraka. Kak, hati-hati kak. Kakak bicara agama. Kakak klaim itu datang dari Al-Quran. Ternyata tidak ada. Apa artinya nanti? Takutnya aku kakak menyebar kabar hoax. Kalau aku minta data mana? Yang ada di Al-Quran itu kak lakum dinukum waliyadin. Konteksnya di situ artinya agamamu untukmu, agamaku untukku. Bukan berarti nggak boleh bahas agama. Ya, hati-hati bicara di ruang publik pun kita etika di ruang publik itu bukan hanya kelembutan suara. Gak, maaf, kami tidak mengenal kelembutan suara sebagai etika perempuan muslimah. Ketegasan keras bicara itu adalah etika dalam Islam. Tapi etika dialektika diskusi lintas agama adalah ketika kau bicara. Kau boleh critical thinking, tapi bawa dasar pembicaraanmu. Kalau tidak ada dasarnya, jangan bicara. Hati-hati, ini nanti menyebar kabar hoax. Beserak. Udah. Mau apa Bang Blender? Waktu untuk Bang Blender. Oten beserak. Udah gini aja. Ayo, kesepakatan. Di teks original Bible bahasa orang Kristen tertulis ya, teks original bahasa Yunaninya, tunjukkan satu kata ataupun nama Allah saja dari teks original. Apabila ada, kalian bisa tunjukkan, buktikan sekarang, maka kami semua tidak akan Bang, kecil kali suaranya bang. berhenti berapologi. Paham? Tunjukkan aja. Saat ini juga tunjukkan. Kalau nggak bisa kalian tunjukkan, jangan salahkan kami, tetap akan menyinggung agama kalian. Udah itu aja. Cuma itu keinginan kami. Bentar. Nah, mengecil suaranya. Supaya adil. Begini. Tadi kan Kak Lis ini ngasih saran sebenarnya, masukan gitu loh. Gimana kita sama-sama Islam dan Kristen hidup bertoleransi ya, sesuai Pancasila negara kita itu. Undang-Undang Dasar 1945 juga udah ada. Itu siapa yang buat Undang-Undang Dasar 1945? Siapa? Kalau nggak kita, semua agama ada di situ. Ngapain lah kita begaduh-begaduh? Udah tenang-tenang lah. Nanti aku jadi presiden, buatlah hukum menurut kalian yang mana yang baik. Ku ganti-ganti hukum tuh sesuai perkembangan zaman. Cocok? Saya izin ya, tapi saya mau dengar dulu Kak Lilis menanggapi saya ya. Tapi saya habis Kak Lilis menanggapi saya turun ya. Silakan Kak Lilis, sisterku. Saya dulu lah. Tadi kan ada nama Hati Laufin juga ya kan. Jadi ini saya bukan memihak kepada siapapun, tapi saya berbicara tentang fakta. Fakta memang pada saat penterjemahan pertama di Indonesia itu Bible ya, Bible.